oligarki itu apa sih? Dan yang membedakan dengan tema kita sebelumnya itu apa, Bang? Apa perbedaannya mungkin? Iya, saya kira ini menarik ya supaya kita tahu juga pemahaman paling sederhana dari oligarki itu apa. Ya. Dinasti apa? Dinasti tadi kemarin kita ya, ini jangan sampai oligarki terjadi depan mata kita nggak tahu kan? Betul. Dimakan pula ya. Iya, didukung. Kan konyol. Baik. Ya. Jadi oligarki dengan dinasti itu berbeda. Kalau dinasti itu terkait dengan darah, ada hubungan darah. Ada hubungan darah, oke. Kalau oligarki itu kelompok. Jadi baik dia ada hubungan darah, koloni mungkin tidak ada hubungan darah, kelompok. Ya? Jadi dia berkuasa, merebut kekuasaan dan berkuasa untuk kepentingan kelompoknya, bukan untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi ketika dia berkuasa, orientasinya untuk kepentingan kelompoknya. Kelompok siapa? Kelompok ekonomi misalnya, kelompok politik misalnya. Di sekitar itu saja. Berarti 11-12 Bang ya sama dinasti politik. Mirip-mirip, tapi bedanya di situ ada darah biru dalam dinasti politik. Kalau oligarki ini kelompok. Dia dengan beragam latar belakang. Jadi satu keluarga, dia juga beragam keluarga. Jadi satu, tapi dia kelompok. Orientasinya kepentingan pribadi tapi tentunya kan. Iya, kepentingan pribadi, jadi kepentingan kelompok. Intermezzo Bang. Kelompok kecil sebetulnya. Makanya kenapa gue tanya apa sih oligarki dinasti? Kemarin ngobrol sama teman-teman, lu tahu nggak oligarki apaan? Yang satu nyaut oligarki anak mana? Kan artinya harus clear dulu pokoknya. Kita clearin dulu. Oligarki di sana tuh. Saya bilang, wah mahasiswa nggak tahu oligarki, itu bukan ini nama saya bilang kan. Kan konyol juga, makanya penting. Nah, kemudian kita lanjut mungkin yang pertanyaan kedua itu Bang. Jadi oligarki ini kita udah sepakat bahwa ini musuh masyarakat, berarti menurut saya musuh abang kan? Misalnya kita mesti menguraikan mengapa kemudian ini menjadi musuh rakyat. Ini ada faktornya. Jadi sistem politik kita yang melahirkan sistem pemilu. Jadi ini anak-anak milenial ya yang lihat kan beberapa kali Anda lihat ada pemilu di masyarakat, pemilu kepala daerah. Nah, ini menjelang gitu. Nah, ini kan menjelang. Ini penting makanya Bang diskusi ini Bang. Nah, pemilu kita, pilkada termasuk itu mahal. Seorang kandidat, kayak Azhar misalnya mau jadi wali kota, saya tanya, punya uang berapa Azhar? Dari kantongnya nggak terlalu kelihatan. Jadi wali kota itu misalnya dia butuh minimal 50 miliar. Nah pertanyaannya, sang wali kota kamu punya uang? Calon wali kota. Nah ketika calon wali kota ini dia populer tapi nggak punya uang. Tapi untuk bisa kampanye dengan masif, untuk biaya kampanye dan lain-lain itu butuh uang. Nah disitulah oligarki masuk. Oligarki ekonomi, sekelompok pemilik modal memodali Azhar untuk masuk dalam kontestasi. Nah, ketika Azhar menang, Azhar dibawa kendali oligarki. Jadi Azhar misalnya, kalau lu nanti jadi wali kota, ini lu nggak punya uang kan? Nah, gue modalin nih, ini 50 miliar. Tapi awas kalau lu menang, itu proyek jalan tol yang di sana itu, yang 500 km, gue yang ambil. Jangan dikasih ke yang lain. Makanya banyak proyek-proyek yang nggak tepat sasaran Bang. Itu dia. Karena kepentingannya untuk oligarki ini. Jadi tadi Abang sempat singgung terkait dengan sistem nih. Kalau kita berbicara sistem, ini berarti regulasi Bang. Yang saya tangkap ya. Iya, betul. Berarti yang salah regulasi kita apa gimana Bang? Nah, jadi regulasi kita ini membuka ruang yang saya tangkap ya. Betul. Membuka ruang untuk melahirkan oligarki, bukan seperti itu Bang. Betul. Nah, sistemnya apa? Undang-undang pemilu kan? Nah, undang-undang pemilu itu kemudian mensyaratkan dukungan, misalnya 20%. Itu mirip presidensial threshold. Itu mirip gubernur threshold lah, kira-kira begitu ya kan? Dukungan 20% kursi di DPRD. Nah, untuk mendapatkan dukungan, ini kan memerlukan modal. Mendapat dukungan dari partai, sampai kemudian mendapat dukungan dari banyak pihak. Nah, modalnya nggak sedikit tuh. Nah, ketika modalnya nggak sedikit, disitulah para oligarki ekonomi, kelompok-kelompok pengusaha besar di daerah itu mau memodali sang kandidat. Sehingga kemudian ya di bawah kendali yang punya modal. Jadi bagaimana kemudian kepala daerah itu mau mengutamakan kepentingan rakyat? Dia disandra oleh... Bukannya biaya kampanye dibiayai oleh negara Pak? Enggak. Negara hanya membiayai sekian persen saja dari kebutuhan seluruhnya. Jadi kalau misalnya dalam kampanye pilkada itu butuh 1 miliar, ya negara menjamin 1 miliar saja. Tapi kebutuhan totalnya misalnya kan, tadi saya bilang 50 miliar misalnya. Dari mana dia?
oligarki. Kandidat yang bakal maju itu harus menyiapkan duit lah ya. Iya. Nah, oke lah. Kemudian itu ketika uangnya dituang oleh oligarki, peluang persoalan besar. Apa itu? Bisa korup. Tendernya menjadi tidak normal kan. Dan itu bisa jadi korupsi di situ. Gini deh, Bang. Antara kepala daerah dengan oligarki. Nah, duit yang anggaplah misalnya satu bupati lah Bang, anggaplah bupati mana ya, daerah saya lah, Kutai Timur. Itu menurut Abang kosnya berapa tuh Bang? Ya kalau kabupaten ya? Ya kabupaten, sekelas kabupaten lah. Kabupaten itu ya tergantung jumlah penduduk, ya. Bisa 30 miliar, 50 miliar, nah, bisa 70 miliar. Yang jadi pertanyaan saya, 30 M ini lari kemana sebenarnya Bang? Nah itu kan yang unik, itu unik Bang. Ya betul, kemana uang begitu banyak M ya kan dalam untuk pilkada. Itu miliaran itu uang untuk apa? Bisa bikin spanduk, alat-alat peraga itu. Bisa bikin kaos. Nah yang parah, bagi-bagi uang nih. Itu soal money politik. Jadi bahayanya oligarki itu adalah merusak juga kualitas demokrasi. Dan itu sumber ruang dan pola-pola transnasional yang peluang adanya praktek korupsi. Nah, korupsi pasti nggak disukai itu sama teman-teman. Iya kan? Pasti, semua berteriak Bang. Iya, nah cuma yang jadi problem juga ketika money politik ini ada di lapangan, berarti kan masyarakat juga membuka ruang untuk itu juga Bang. Masyarakat itu bergantung dengan elit. Sistemnya. Ketika apalagi masyarakatnya masih belum rasional. Masyarakat kita kan mayoritas belum rasional. Pemilihnya bukan pemilih yang rasional, mayoritas masih ikut-ikutan karena keluarga, karena orang tua, karena popularitas, bukan memilih bukan karena berpikir. Nah, ketika yang dominan adalah irasionalitas, orang yang banyak tidak menggunakan akal misalnya, di situ uang bisa beredar. Dan itulah bagaimana oligarki itu bisa menguasai kepala daerah. Poinnya itu di balik uang yang kita dapat, misalnya kita itu belum tentu uang dari negara. Iya, berarti saya nih sebagai masyarakat nih misalnya mengambil uang yang dari salah satu kandidat lah. Berarti di balik uang itu sebenarnya ada oligarki yang sedang bermain. Iya. Poinnya itu ya. Betul. Berarti kita harus lawan tuh. Betul. Ya, kan? Karena ketika kita mengambil uang itu berarti kita membuka ruang agar oligarki ini terjadi. Betul. Nah, maka di situ harus diputus peluang-peluang di mana oligarki bermain. Pertama, prasyarat orang menjadi calon wali kota jangan jadi permainan peluang oligarki. Berarti endingnya seperti tadi beli dukungan dari partai. Itu ruang oligarki. Mahar bahasa lainnya kan. Mahar kan harus bayar. Kalau kandidat nggak punya uang, siapa yang membiayai? Oligarki ekonomi. Itu yang terjadi di lapangan sekarang. Makanya banyak surat. Akhirnya rakyat yang dirugikan. Salah satu ini Bang, dampak negatif lain dari oligarki ini. Tadi kan jelas bahwa ketika salah satu kandidat butuh kos yang besar nih, otomatis dia butuh investor. Nah, kepentingan investor di balik itu apa sebenarnya Bang? Bisnis semata-mata kepentingan bisnis agar mendapat keuntungan finansial. Itu yang diinginkan oleh. Makanya sekarang banyak perusahaan mungkin yang nggak pro rakyat karena itu Bang ya. Mereka udah bayar di pemerintahnya ya. Pemerintahnya nggak pro rakyat, lebih mengutamakan proyek yang untuk kepentingan para pemilik modal ini, para oligarki ini. Mengapa daerah-daerah banyak yang nggak maju? Karena kebijakannya banyak mengutamakan kepentingan oligarki, bukan kepentingan rakyat banyak. Nah parahnya terjadi di level negara juga itu parah. Lebih ngeri. Kalau negara lebih mungkin kosnya Bang ya. Kalau presiden harus punya uang 7 triliun. Waduh. Minimal ya kan. 7 sampai 10 triliun. Pertanyaannya, Pak Jokowi itu punya uang nggak 7 triliun? Enggak kan. Prabowo punya nggak? Enggak. Kalau kalkulasi ya Prabowo paling kaya 1 triliun itu kan. Jokowi nggak nyampe 1 triliun. Nah dari mana yang 6 triliun yang 10 triliun itu? Ya oligarki ekonomi itu yang membuat kebijakan presiden itu tidak berpihak pada rakyat banyak. Dan jangan Omnibus Law ini pesanan juga Bang. Itu dia. Dan mengapa betul termasuk undang-undang Dewan BI ini. Betul. Undang-undang Bank Indonesia yang sekarang mau direvisi. Arahnya ada ke situ kira-kira Bang. Betul. Di pasal-pasal Omnibus Law itu lebih mementingkan kepentingan oligarki ekonomi. Termasuk juga di Undang-undang BI. Itu cuma dalam bingkai kepentingan oligarki ekonomi. Kemudian Bang, ketika berbicara oligarki sebenarnya satu yang terbesit di kepala saya, ketimpangan. Itu salah satu produk dari oligarki ini juga. Iya, kan gini, ketika oligarki menguasai arena politik, maka pembangunan tidak diorientasikan untuk rakyat banyak. Dia dibawa untuk kepentingan oligarki. Akibatnya yang kaya makin kaya, yang miskin
makin miskin. Makin miskin. Iya. Ada lagunya. Iya betul bang. Bahkan kemarin juga saya sempat baca berita kan terkait kasus. Kita nggak usah sebut merek lah bang ya. Seorang ahli waris lah memperebutkan uang senilai 600 T. Oh ya. Rebutan tuh bang. Iya iya. Pak, bahwa yang di kepala saya itu Indonesia ini satu orang bisa punya uang 600 T bang, itu kan luar biasa. Iya. Sementara kebanyakan rakyat di bawah itu berebut duit 600.000. Iya. Ini kan ketimpangan yang jelas bang. Nah, dan itu problem besar. Problem besar. Artinya negara kita ini sebenarnya negara kaya sebenarnya. Satu orang aja bisa punya 600 T kan? Iya. Yang sekarang diperebutkan kan? Betul. 80% kekayaan yang beredar, uang yang beredar itu. Makanya jelas oligarki ya mungkin 20% orang. Bahwa jelas di Pancasila kita poin 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, itu jargon aja. Jargon. Gimana tuh bang? Saya Pancasila, saya Indonesia, Pancasila itu jargon aja. Karena faktanya di masyarakat Pancasila tidak itu. Karena apa? Elit politiknya tidak Pancasilais. Ngomong Pancasila tapi nggak Pancasila. Itu kita mungkin bisa buat tema lain lagi bang ya. Mungkin tetap jarak kita. Ya siap. Kita ada yang juga jadi. Iya bang. Iya. Habis ini pakai masker lagi. Siap. Saya kira itu salam perubahan 98 Forum.